Bangunan jalan kita itu di 2022 itu ada 6,09 kilo ya kita yang bangun. Kemudian yang terrehab melalui program rekonstruksi dan rehabilitasi itu ada sekitar 66,6 kilometer. Sedangkan yang terpelihara itu melalui dana rutin itu sekitar 1133,4 kilometer. Artinya masih ada jalan kita yang belum terpelihara dengan anggaran 2022 kemarin itu lebih kurang 350 kilo ya. 350. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Salam. saat ini kita akan mengulas terkait dengan kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Sumatera Barat. Untuk mengetahui lebih jauh seperti apa sih pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas BMCKTR, bersama ini telah hadir yaitu Bapak Kepala Dinas, yaitu Bapak Hera Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan didampingi oleh Bapak Kabid Bina Marga, yaitu Bapak Adriatus. Selamat siang, Pak. Dan juga Kasih Pembangunan Jalan, yaitu Bapak Yufrizal. Selamat siang, Pak. Oke pemirsa, mungkin kita akan berbincang-bincang terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BMCKTR dan juga yang akan dilakukan. Seperti apa sih pembangunan infrastruktur untuk kedepannya? Oke, terima kasih Bung David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Dalam hal ini perlu kami sampaikan ya, untuk Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat itu kita ada indikator kinerja. Indikator kinerja utama kita itu adalah untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Dan ada lagi indikator kinerja kita itu adalah untuk pembangunan gedung strategis provinsi. Itu dengan SPM, itu SPM di bidang air bersih dan sanitasi. Serta kita ada juga indikator kinerja kita adalah penyesuaian tata ruang. Nah, jadi untuk Dinas BMCKTR untuk jalan itu bidang Bina Marga itu dibantu oleh 6 PTD. 6 PTD inilah yang akan melakukan pemeliharaan jalan di kabupaten kota yang menjadi kewenangan provinsi. Untuk tahun 2022 ini kita kalau untuk penyerapan anggaran kita itu 94,69%. Ini cukup bagus ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang untuk kinerja kita di 98,30%. Untuk fisik. Memang ada beberapa kegiatan kita yang menuju ke tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya cuaca ekstrem yang terjadi di akhir tahun. Ya, mudah-mudahan yang menuju 2023 ini sudah ada yang selesai, tapi masih ada dalam pelaksanaan. Kemudian untuk jalan jembatan ini, kita akan panjang jalan provinsi kita itu berdasarkan SK Gubernur itu adalah 1.525 km. Nah, sekarang kita lagi melakukan revisi terhadap SK Gubernur tersebut dengan ada beberapa jalan strategis yang menghubungkan 2 kabupaten kota, kemudian yang menuju tempat-tempat strategis provinsi, sehingga kali revisi terbaru itu panjang jalan kita itu diperkirakan 1.678 km. Itu penambahan atau gimana itu, Pak? Penambahan, ini ada peningkatan status dari ya, ada peningkatan status dari jalan kabupaten meningkat menjadi jalan provinsi. Gitu. Nah, itu yang ada. Kemudian untuk di pembangunan jalan kita itu di 2022 itu ada 6,09 kilo ya kita yang bangun. Kemudian yang terrehab melalui program rekonstruksi dan rehabilitasi
itu ada sekitar 66,6 kilometer, sedangkan yang terpelihara itu melalui dana rutin itu sekitar 1133,4 kilometer. Artinya masih ada jalan kita yang belum terpelihara dengan anggaran 2022 kemarin itu lebih kurang 350 kilo ya. 350 kilo. jalan kita yang Itu yang akan kita lakukan di tahun ini, Pak. Seperti itu. kalaupun 350 kilo itu kalaupun sekarang ada dari para pemirsa atau dari pengguna jalan masih ada jalan kita yang berlubang, ya itu kondisi yang terjadi gitu. Cuma tahun 2023 ini kita untuk pemeliharaan rutin itu kan akan dilaksanakan oleh UPTD. Kita kembalikan ke rohnya bahwa UPTD itu adalah unit teknis yang akan melaksanakan pemeliharaan. Nah, mudah-mudahan panjang jalan kita yang ada sekarang ini bisa kita pelihara. Tapi ya kalau kita hitung dari anggaran yang masuk untuk pemeliharaan rutinnya bisa kita pelihara. Tapi untuk pemeliharaan daripada yang namanya pemeliharaan periodik berkala ya, kemudian ada kegiatan ada jalan-jalan kita yang sudah rusak parah ya, itu tuh melalui rekon tahun ini tidak bisa tertangani. Jadi mungkin akan terjadi juga kegiatan-kegiatan kita untuk tahun ini banyak dari jalan-jalan kita yang belum bisa kita tangani. Kenapa? Karena anggaran kita pun turun ya. Di tahun 2022 kita itu punya anggaran untuk jalan dan jembatan itu ada sekitar 216 miliar ya. Untuk tahun sekarang? Nah, tahun sekarang itu 216 tambah long segment sekitar 30, berarti ada sekitar 250 miliar penanganan jalan. Tahun ini itu masuk ada program PHJD dan masuk PHJD. Tahun ini PHJD tidak ada lagi gitu. PHJD tidak ada lagi. Program PHJD tidak ada lagi. Nah, kita di tahun ini sekitar 160 miliar untuk yang di bidang, udah untuk pemeliharaan oleh UPTD ada sekitar 36 miliar. Jadi kita perkirakan sekitar 196 miliar. Jadi kalau kita lihat ada sekitar penurunan 50 miliar ya. Sedangkan kebutuhan kita untuk melakukan pemeliharaan jalan dan melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi itu kita lebih kurang itu satu tahun itu membutuhkan anggaran sekitar 450 miliar. Mungkin kalau dengan dana 450 miliar RPJMD kita tuh udah bisa terpenuhi. Tapi karena kondisi kita dapat lebih kurang 50%, udah cukup ya 40% daripada anggaran tersedia. Nah, jadi kalau ada jalan yang rusak misalnya ada 5 kilo yang bisa kita lakukan rehabilitasinya sekitar 1 kilo, ada sekitar 1,5 kilo, ada yang kita lakukan itu sekitar 400 meter, 500 meter. Ini kan ada keterbatasan anggaran kita. Cuma kalau untuk pemeliharaan rutinnya kita berusaha untuk sekuat tenaga, mana tahun ini bisa ini kita lakukan oleh dengan memanfaatkan potensi-potensi kita yang ada di UPTD gitu. Nah, itu untuk di jalan ya. Sedangkan untuk di Cipta Karya ya tahun ini kita masih kegiatan kita masih standar saja, bahwa artinya belum ada proyek-proyek unggulan yang bisa kita laksanakan karena dari keterbatasan anggaran yang pertama. Kemudian ada beberapa hal non teknis yang harus segera kita siapkan. Oh, jadi kalau terkait dengan pembangunan kantor baru, Pak, apakah di tahun ini tidak ada gitu? Ya, tahun ini kita nggak ada program pembangunan dari kantor baru. Padahal banyak perencanaan kita yang sudah siap. Cuma keterbatasan anggaran ya tidak ada satupun yang bisa kita laksanakan. Kalau untuk lanjutan tetap ya, Pak ya? Seperti Taman Budaya, gedung Taman Budaya itu seperti apa, Pak? Apakah akan dilanjutkan pada tahun ini? Untuk gedung kebudayaan tahun ini belum. Belum ya? Tahun ini belum, termasuk dengan main stadium tahun ini juga belum dianggarkan, karena ini kita akan menyiapkan peraturan gubernur ya, peraturan gubernur yang turunan daripada Perda pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan yang baru saja disahkan oleh DPRD lebih kurang ya 2 minggu yang lalu ya, disahkan oleh DPRD menjadi Perda. Dan kita akan kawan-kawan lagi di
Dinas BMCKTR lagi menyiapkan draft Pergubnya, dana peraturan gubernurnya. Nah, jadi dari sinilah nanti akan kita siapkan berapa lama lagi kita butuh waktu untuk bangun dan berapa anggaran yang harus kita sediakan. Nah, itu. Jadi terkait dana DAK tadi Pak, mungkin perlu disampaikan juga nih. Bagaimana tadi? Informasinya memang ada terjadi penurunan ya Pak ya? Ya kalau penurunan dana DAK itu tidak signifikan ya. Kalau kita kemarin ada di angka 56 lebih kurang sekarang di 53 itu tidak sangat signifikan bentuk DAK. Begitu juga dengan daerah-daerah lain juga tidak signifikan. Karena ada juga kemarin itu saat kita lakukan konsultasi dan simoni ya, sistem harmonisasi ya, dan penyusunan daripada RD-nya, rencana RK ya, rencana kegiatannya. Nah, itu kan ada kebutuhan lain di pemerintah daerah, jadi juga perubahan pagu Itu di seluruh kabupaten Pak, kota. sebagaimana provinsi. kejadian tahun kemarin nih Pak, apabila kita lihat itu kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang memasuki mengalami keterlambatan. Itu bagaimana mungkin upaya dan strategi kita Pak dalam melakukan supaya hal itu tidak terjadi, karena informasi yang kita dapat bahwa UKPBJ telat mendapatkan dokumen dari BMCKTR. Seperti itu Pak, atau bagaimana itu Pak? Kalau di tahun 2022 sebenarnya keterlambatan itu kan ada mutasi juga berpengaruh ya, sehingga kita mulai proses lelangnya di bulan Maret, sehingga waktu kita kontraknya rata-rata Mei dan Juni, dan ini masa pelaksanaan 6 bulan akhirnya sampai di kondisi November dan Desember. Berdampak ya Pak ya? Jadi rata-rata kita PHO itu di kondisi November dan Desember. Ya ternyata ya di November Desember itu terjadi cuaca ekstrim. Bukan hanya itu, dari segi kenaikan harga itu rata-rata harga itu naiknya lebih kurang 30%. Tapi alhamdulillah ya, karena kita masih bisa menyelesaikan pekerjaannya, walaupun ada beberapa paket kegiatan yang kalau kita bandingkan dengan APBD hanya sekitar 2%-an yang muncul ke tahun berikutnya. Tapi di tahun ini tidak ada yang rekanan yang dilakukan pemutusan Pak? Kalau untuk pemutusan kontrak sampai akhir 1 Desember itu ada satu rekanan yang kita putus kontrak. Itu juga pertama juga disebabkan oleh kelalaian rekanan, yang kedua juga disebabkan lokasi medan yang Artinya kita secara tegas kalau apabila memang pihak penyedia tidak profesional ya Pak ya dalam melaksanakan pekerjaannya ya Pak ya, tetap kita berikan sanksi ya Pak. ya, karena itu sudah jelas tertuang di dalam kontrak. dokumen kontrak yang sudah kita sepakati antara PPK dan penyedia. Jadi berarti dalam hal ini Pak, kita akan melakukan tendernya lebih cepat ya Pak ya? Mungkin pemberian dokumen pada UKPBJ Pak? Iya, kalau untuk 2023 kita sekarang ini ya Sudah banyak proses lelangnya sedang berlangsung. Iya. Nah, di UKPBJ malah sudah ada yang pembukaan penawaran, masuk penawaran itu lebih kurang yang sudah masuk di UKPBJ itu kita 49 paket ya. Sudah masuk ke Sudah masuk UKPBJ? UKPBJ. 49 paket yang itu paket 49 itu didominasi oleh jalan dan jembatan. Jadi kalau kita perkirakan jalan dan jembatan itu 95% sudah dilelang. Sudah dilelang. Sudah dilelang. Berarti dalam 2 bulan ke depan udah akan dimulai pelaksanaannya ya Pak ya? Ya, kita dari target kita itu pertengahan Februari itu kita sudah kontrak. Nah, itu kalau seandainya proses pengadaan jasanya berjalan dengan lancar. Tapi kalaupun terjadi sanggahan segala macam atau tender ulang, nah ini kan membutuhkan waktu lagi dalam untuk memulai kontraknya. Ya mudah-mudahan saja hasil penawaran tekanan tidak ada yang tender ulang sehingga kita bisa melakukan percepatan kontrak dan dapat bekerja dengan waktu sebelum Ramadan, kalau bisa ya sebelum Lebaran ada
kegiatan-kegiatan kita yang sudah mulai. Kita berharap kan, kalau saya sih tidak melihat dengan harga persentase, tapi melihat benar tak kewajaran harga yang dibuat oleh rekanan gitu. Kan itu. Cuma kalau rekanan, kita beberapa rekanan juga menghitung lah sebelum melakukan penawaran. Jangan sampai rugi lah. Jangan sampai nanti setelah penawaran mau kontrak, Rugi, 10 bulan pekerjaan kontrak, tidak selesai. uang muka keluar, karena ngembaliin kontrak karena tidak sanggup melaksanakan pekerjaan dengan alasan semua harga naik. Nah, sebenarnya rekanan itu sudah harus memprediksi sampai akhir daripada masa kontraknya, dia sudah memprediksi kebiasaan harga itu naiknya gitu. Tidak ada terjadi perubahan kontrak Pak apabila terjadi kenaikan harga seperti itu. Kalau untuk single years biasanya kita enggak. Kalau tahun jamak bisa Kalau jamak itu kita menunggu peraturan gubernur atau keputusan gubernur tentang artinya secara resmi lah pengumuman harga itu gitu. Tapi ya tahun ini kita nggak ada yang multi years ya. Kita semuanya rata-rata single years. single years. Nah, sehingga ya kemarin itu kita juga mensupport, mendorong supaya rekanan bisa dapat menyelesaikan pekerjaannya, dukungan dari penyedia, dukungan dari masyarakat. Kenapa? Karena ya kesuksesan sebuah pembangunan itu merupakan kesuksesan semua stakeholder. Jadi kami juga berharap apalagi ada pembebasan lahan dan segala macamnya. Ini kan tidak lepas dari dukungan masyarakat, termasuk aparat pemerintah daerah, wali negari, dan dukungan ini mama ya, dukungan ini mama seperti KAN, dan juga dukungan Pak Camat, juga pemerintah daerah kabupaten kota. Karena semua pekerjaan kita itu adanya di kabupaten kota, yang punya wilayah di kabupaten kota gitu. Jadi memang ini yang sangat kita butuhkan sekali dari pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari dan kelurahan, supaya bisa dapat mensupport setiap kegiatan pembangunan yang ada di daerah mereka masing-masing. Oke pemirsa, itulah wawancara singkat kita dengan Dinas BM CKTR Sumatera Barat. Terima kasih. Terus Den.